Hai, balik lagi sama gue Dika di sini. Dan kali ini gue bakal nyeritain film The Pyramid tahun 2014. Bercerita tentang ditemukannya piramida yang tertimbun pasir ribuan tahun lamanya. Piramida ini memiliki bentuk yang berbeda dengan piramida lainnya dan menyimpan banyak sekali misteri dunia di dalamnya. Sekelompok arkeolog pun berencana masuk ke dalam. Apa yang akan mereka temukan? Langsung masuk ke ceritanya aja, guys. Cerita dimulai di Kairo, Mesir pada Agustus 2013. Tim arkeolog Amerika menemukan sebuah piramida baru yang masih terkubur di dalam gurun. Sementara itu, dua kru film dokumenter langsung berangkat menuju Mesir dan merekam penemuan terbesar dalam sejarah Mesir tersebut. Sunny dan kameramennya bernama Fizi mulai meliput piramid yang masih terus digali. Mereka juga mewawancari kepala tim arkeolog yaitu Dr. Holden dan putrinya bernama Nora yang berhasil menemukan piramida tersebut. Mereka berkata bahwa piramida itu telah terkubur selama ribuan tahun dan memiliki bentuk juga umur yang berbeda dari piramida lainnya. Jika piramid lain memiliki 4 sisi, piramida ini hanya memiliki 3 sisi saja. Maka mereka menyimpulkan bahwa fungsi piramida ini berbeda dengan piramida lainnya. Umur piramid ini juga jauh lebih tua dan tingginya melebihi piramida-piramida di Mesir lainnya. Sementara Zahir yang merupakan kekasih Nora dan juga sebagai teknisi dari tim peneliti, menyewa robot milik NASA dengan harga yang sangat mahal. Robot yang NASA gunakan dalam misi di planet Mars ini bernama Sorti. Tentunya Sorti bisa sangat berguna untuk mengetahui kondisi di dalam piramida ini. Lalu keesokan paginya, para pekerja melapor jika terowongan masuk sudah ditemukan. Tapi ketika salah satu pekerja membuka batu yang menutupi, tiba-tiba gas beracun menyembur dari dalam. Untungnya pekerja tadi masih hidup. Menurut Holden, gas beracun tadi berasal dari jamur yang sudah lama berada di tempat tertutup. Kejadian itu sudah biasa terjadi. Namun sayangnya pemerintah meminta semua tim peneliti untuk segera pergi dari piramida tersebut dalam waktu 24 jam karena dianggap berbahaya. Dr. Holden yang takut karir arkeolognya hancur mengikuti kata pemerintah. Namun Nora membujuk ayahnya karena itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk mendapatkan penemuan-penemuan hebat yang mungkin akan menggemparkan dunia. Untuk mengecek keamanan piramid, Zahir pun menggunakan robot Sorti untuk memantau situasi. Setelah sampai di depan sebuah lorong, mereka melihat beberapa simbol di atasnya, yang artinya adalah pembantaian alam baka, dan juga Osiris sang dewa alam baka. Namun di sana robot Sorti diserang oleh sesosok makhluk. Mereka mengira ada anjing liar dari gurun yang masuk ke lubang dan merusak Sorti. Zahir pun panik karena Sorti berharga sangat mahal, dan dia harus mengembalikannya ke NASA. Holden dan Nora akan menemaninya mengambil Sorti. Begitu pula dengan dua kru film yaitu Sunny dan Fizi, yang selalu merekam semua aktivitas mereka. Ketika sedang bersiap-siap, seorang tentara bernama Abud datang, dan meminta mereka segera pergi dari sana sesuai permintaan pemerintah. Untungnya Zahir yang sesama orang Mesir dan bisa bahasa Arab, berhasil membujuk Abud. Abud pun memberi waktu 2 jam saja untuk mereka mengambil robot yang tertinggal di dalam. Berbagai perlengkapan pun mereka bawa. Kemudian kawat pinggang dikaitkan ke pasak di luar terowongan, agar mereka bisa keluar dengan mudah. Mereka juga memakai masker gas, untuk mengantisipasi jika masih ada gas beracun di dalam. Perjalanan memasuki piramid paling tua di dunia pun dimulai. Dan Fizi terus merekam Sunny dan juga teman-teman lainnya. Setelah menyusuri lorong, Sorti pun akhirnya ditemukan. Tapi hanya bagian kameranya saja yang tersisa, dan mereka harus mencari kemana si anjing liar menyeret mesin utamanya. Mereka pun lanjut masuk ke lubang di bagian atas, yang ternyata di dalamnya berisi gudang senjata. Menggunakan ultraviolet, Nora menemukan bekas darah kering di salah satu kapak, yang mana artinya senjata-senjata tersebut bukan digunakan sebagai upacara, melainkan untuk bertempur. Sampai akhirnya mereka baru sadar bahwa kawat pinggang sudah terputus. Padahal kawat tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat. Holden yakin mereka akan baik-baik saja dan bisa menemukan jalan keluarnya karena belum masuk terlalu jauh. Tapi karena lubang berada persis di tengah-tengah perempatan lorong, mereka kebingungan mau ambil jalan yang mana. Akhirnya mereka memutuskan memasuki salah satu lorong di sana. Dan ternyata di ujung jalan yang mereka pilih buntu. Namun di sana mereka berhasil menemukan mesin Sorti. Lalu tiba-tiba lantai di ruangan tersebut mulai retak.
Holden pun meminta mereka semua tetap tenang dan berjalan satu persatu kembali ke lorong. Namun, sayangnya mereka berlima tetap terjeblos ke bawah. Come on, Michael, faster. Okay, now here. Come on. Are you sure? Come. That's right. That's good. Where are we? Jeez. Untungnya mereka masih bisa selamat. Tetapi di bawah sana tercium bau yang sangat busuk, yang diduga adalah kotoran anjing liar yang terjebak. Namun tiba-tiba ada sebuah bongkahan batu besar yang jatuh dari atas. Batu tersebut menimpa salah satu kaki Zahir. Dan sayangnya mereka tidak bisa mengangkat batu tersebut. What's wrong with you, man? And even if we do, Nora pun segera memberi obat penahan rasa sakit. Sedangkan Sunny yang bisa panjat pinang akan kembali ke lantai atas melalui lubang kecil yang dia temukan. Sunny akan mencari jalan keluar piramid dan meminta bantuan orang lain, sebab HP yang mereka bawa tak bisa mendapat sinyal di dalam dinding setebal itu. Setelah dipasangi kamera di senter kepalanya, Sunny pun mulai memanjat naik dan terus dipantau pergerakannya oleh Nora. Sampai akhirnya di tengah jalan dia menemukan terowongan kecil, dan di dalamnya ada si anjing liar yang membuat masalah ini. Namun setelah diperhatikan, anjing itu bukanlah anjing, guys. Makhluk tersebut lebih menyerupai kucing Sphinx kuno. Dan setelah itu Dr. Holden menemukan sebuah gerbang batu yang tertutup. Bahkan ada tambahan kayu penyangganya. Melihat simbol di sekitar yang menandakan sebuah peringatan, Holden lebih memilih agar mereka semua menunggu bantuan di dalam sana, daripada masuk ke dalam gerbang misterius tersebut. Nora pun menolak karena nyawa Zahir bisa terancam jika mereka tidak segera mencari jalan keluar. Mau tak mau mereka harus melewati gerbang tersebut dengan menjebol sebongkah batu besar sebagai jalan masuknya. Zahir terpaksa harus ditinggalkan di sana, dan Nora berjanji akan segera kembali membawa bantuan. Tapi baru saja masuk sudah terdengar jeritan Zahir. Hello? Shouldn't we just go with them? Nora dan ayahnya pun segera kembali ke tempat tadi, dan ternyata Zahir ditarik ke dalam lubang. Mereka kebingungan karena tak mungkin itu perbuatan kucing Sphinx. Holden dan Nora pun memberitahu Sunny dan Fizzy jika Zahir telah tewas. Oh my god! Anything we've learned today is that you're talking out of your ass. Setelah itu mereka mencoba merangkak melalui lubang kecil, karena di ujung sana terdengar suara Abud. Dan dugaan mereka benar, guys. Abud yang khawatir akhirnya masuk ke piramid untuk mencari keberadaan mereka. Di sisi lain, kucing-kucing Sphinx kuno mulai mengejar. Untungnya mereka berempat berhasil lolos dari lubang, dan Abud langsung menembaki kucing-kucing tersebut. Namun sayangnya ada sesosok makhluk yang lebih besar menggondol Abud. Semua yang ada di sana hanya terdiam ketakutan. Setelah menunggu beberapa saat, mereka pun mulai mencari jalan keluar lainnya. Dan Holden menemukan banyak simbol di ruangan tersebut. Simbol-simbol itu menggambarkan penghakiman dengan cara penimbangan roh, yang mana jika ada seseorang yang mati akan dibawa ke hadapan Osiri, lalu jantungnya ditimbang oleh Dewa Anubis. Dan kalau rohnya seimbang barulah bisa masuk ke dunia alam baka. Mereka berempat pun mencoba masuk ke ruangan lain, yang ternyata di dalamnya berisi jebakan. Tanpa sengaja Holden menyentuh sebuah batu yang membuat pintu tertutup, dan pasir mulai masuk ke ruangan itu. Mereka pun langsung berlari tanpa arah. Namun sayangnya Sunny harus terjatuh dan tertusuk kayu di area jebakan lainnya. Sedangkan Nora terjebak di timbunan pasir. Tak lama kemudian gerombolan kucing Sphinx pun datang dan mulai mencabik-cabik tubuh Sunny. Sementara Nora yang benar-benar sudah tertimbun pasir, untungnya masih bisa ditarik oleh sang ayah. Setelah itu Holden langsung melemparkan api ke lubang, hingga membuat kucing-kucing itu melarikan diri, dan mereka bertiga segera turun ke bawah. Namun sayang Sunny tak bisa diselamatkan. Setelah tewasnya Sunny, mereka baru sadar jika tubuh mereka sudah terinfeksi karena menghirup gas beracun. Di dalam tempat penuh jebakan kayu itu terdapat sebuah lubang di dinding, dan hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa mereka coba. Setelah berjalan cukup jauh, ternyata mereka kembali ke tempat dengan simbol penghakiman. Di sana Fizzy yang melihat perotolan robot, dia pun mendapatkan ide untuk menyambungkan antena sorti ke kameranya, lalu mengirimkan pesan berbentuk video ke monitor tim peneliti yang ada di luar piramid. Dalam rekaman tersebut Holden mengatakan situasi mereka di dalam sana, dan juga meminta bantuan bagi siapapun yang menemukan video tersebut datang dengan membawa senjata, karena piramid itu sangat berbeda dengan piramid kebanyakan.
seperti dibuat untuk menjaga sesuatu, agar yang ada di dalam tidak bisa keluar. Setelah selesai membuat video, mereka merasakan ada angin berhembus, yang ternyata berasal dari celah di balik patung. Dan setelah pintu raksasa itu terbuka, ada banyak sekali tengkorak manusia di baliknya. Dalam perjalanan terlihat banyak mayat kucing Sphinx berserakan. Dan Ruth Holden dahulu tempat seperti itu adalah penjara bagi dewa seperti bangsa Aztec, yang mengorbankan banyak manusia untuk diberikan kepada dewa sebagai makanannya. Mereka bertiga pun terus masuk ke dalam, dan sampailah di ruang pemakaman. Terdapat segelondong peti mati, dan juga jasad manusia yang telah mengering di sebelahnya. Ternyata jasad pria tersebut adalah anggota Freemason, yang sedang meneliti piramid itu pada tahun 1897. Dari buku catatan yang ditemukan, pria itu mengatakan bahwa mungkin ada jalan keluar dari tempat pemakaman. Tiba-tiba datang sesosok makhluk besar, dan langsung menodos perut Dr. Holden. Holden pun harus tewas di sana. Nora dan Fizzy tidak bisa kabur karena pintu batu telah tertutup. Dengan nekatnya Fizzy yang sudah putus asa akan mencari dan membunuh makhluk itu. Dia kembali ke area pemakaman sambil merekam menggunakan inframerah. Terlihat jelas makhluk tersebut menimbang jantung Holden, dan ajaibnya Holden saat itu masih hidup. Karena berat rohnya tidak seimbang, makhluk itu sangat marah. Kemudian dia memakan jantung Holden hingga Holden tewas. Dan akhirnya makhluk itu menoleh ke arah kamera. Ternyata makhluk mengerikan itu adalah Anubis atau dewa kematian. Fizzy yang ketakutan pun hanya bisa merekam. Dan terlihat Anubis yang berjalan ke arah persembunyian Nora. Untungnya Anubis tidak melihat Nora di kegelapan. Dia membuka pintu batunya lalu pergi dari sana. Tak lama kemudian Fizzy pun datang menunjukkan video tadi. Dan Nora seakan tidak percaya jika makhluk tersebut adalah dewa Anubis. Karena yakin ada pintu keluar lain di ruang pemakaman, mereka pun kembali ke sana. Dan Fizzy mengambil pistol milik Abud untuk berjaga-jaga. Sementara Nora melihat peti raksasa di tengah, dengan banyak ukiran simbol yang menceritakan kisah tentang Osiris. Ternyata Osiris adalah ayah dari Anubis. Dia pergi ke dunia alam baka menggunakan piramid tersebut. Sementara Anubis yang terjebak di sana, mengorbankan ratusan manusia agar bisa bergabung dengan Osiris ayahnya di alam baka. Tapi selama ini dia belum menemukan roh suci atau jantung murni, yang bisa membawanya pergi ke sana. Dari simbol-simbol itu Nora juga mengetahui bahwa jalan keluar ada di salah satu lubang yang berkaitan dengan peta bintang. Akan tetapi masalahnya ada 6 lubang di sana, dan setelah diperhatikan lebih seksama, Nora menemukan cahaya bintang yang paling terang, di mana artinya lubang terdekatlah jalan keluarnya. Ternyata itu adalah lubang yang sama, yang dipakai oleh Abud masuk ke dalam piramid. Untungnya masih ada tangga yang menggantung. Fizzy menitipkan kameranya kepada Nora, dan dia akan memanjat duluan. Namun di tengah perjalanan geraman Anubis kembali terdengar, dan tak lama kemudian Fizzy pun digondol oleh Anubis. Sekarang hanya tersisa Nora seorang diri. Tapi karena dia panik, pegangannya harus lepas dan hampir saja jatuh ke bawah. Anubis pun muncul kembali, dan sayangnya Nora harus tertangkap. Ritual menimbang jantung pun akan dimulai. Tepat ketika jantung Nora akan diambil, untungnya Nora membawa kapak. Tali ikatannya pun dipotong, dan leher Anubis langsung dipencelas menggunakan kapak. Tapi tiba-tiba muncul kucing-kucing Sphinx, yang ternyata mereka bermusuhan dengan Anubis. Kucing-kucing kuno itu langsung menerkam Anubis, dan Nora langsung memanfaatkannya untuk kabur. Dia segera memanjat tangga. Sesampainya di atas, Nora yang sudah terluka dan kelelahan pun akhirnya pingsan. Lalu ketika dia sudah sadar terlihat infeksinya yang sudah semakin menyebar. Dan tak lama kemudian muncullah seorang anak kecil yang tanpa sengaja masuk ke piramid tersebut. Namun bukannya membantu Nora atau meminta pertolongan, anak kecil itu malah berniat menjarah kamera Nora. Sudah apesnya dia ya kan? Anak kecil itu harus digondol bersama Nora oleh Anubis. Dan pastinya jika Anubis belum menemukan roh atau jantung yang seimbang, maka dia akan memburu manusia di luar sana. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. Nah, menurut kamu, ada makhluk beneran gak sih di dalam piramid Mesir? Komen ya guys. Itulah cerita The Pyramid. Semoga kalian suka dan terhibur ya.
Tunggu cerita selanjutnya, dan akhirnya gue pamit. Dadah semuanya.